Salam sepak bola. Ya, di video ini gue akan bahas match ya. Tiga match yang lumayan menarik, tapi yang menarik justru partai perdananya antara Scotland lawan Ceko. Di mana di sini sebetulnya Ceko pun mainnya gue juga udah bukan Ceko generasi pas yang kita kenal ketika masih ada Nedved, Barros, Kolar segala macam. Sedangkan untuk saat ini Ceko ini diperkuat oleh banyak pemain yang kita mungkin nggak tahu siapa itu, kecuali ya mungkin strikernya Patrick Schick ya, dan gelandang bertahannya Thomas Soucek itu agak terkenal. Sedangkan sisanya kita nggak tahu siapa dia. Sedangkan tuh dari Scotland pun sama, selain Andy Robertson dan Scott McTominay, kita juga nggak tahu siapa pemain Scotland. Dan inilah yang terjadi, match antara kedua tim yang tampil tanpa beban dan tampil cukup bebas. Ya, kalau gue bilang skor 2-0 cukup bagus juga untuk Ceko. Karena apa? Karena ya mereka membuka peluang juga asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Lalu ada Polandia ketemu Slovakia. Ya, Polandia sebenarnya gue nggak terlalu expect banyak. Kenapa? Karena Polandia ini nggak ada Lewandowski nggak tampil bagus. Setelah Polandia akan sangat jelek. Dan inilah yang terjadi ketika Lewandowski tampil jelek, Polandia akan drop. Inilah yang terjadi ketika mereka berhadapan dengan Slovakia. Slovakia pun tampil juga nggak begitu bagus, biasa aja. Dan Polandia pun kalau gue bilang ya akan sangat berat untuk lolos. Kenapa? Karena di grupnya masih ada Spanyol dan Swedia. Oke? Lalu yang terakhir ada Spanyol lawan Swedia. Dan ya ini dua match kalau gue bilang ya cukup mengantukkan ya, bosen. Karena apa? Karena kedua tim ini mainnya ya biasa-biasa aja. Terlebih Spanyol ini banyak banget mutar. Dan ujung-ujungnya berapa peluang yang mereka bisa cetakkan big chance, 3 doang. Sisanya nggak ada lagi. Kenapa? Karena satu, mereka nggak punya striker. Kalau kita lihat orang banyak bilang Morata hebat bla bla bla. Morata itu udah berapa kali gagal di klub manapun kecuali di Juve. Di Juve dia agak penting, sedangkan sisanya ngedrop. Spanyol nggak punya lagi striker sekelas Torres yang bisa gol dalam waktu-waktu deadlock, ataupun juga dulu masih ada Pedro, David Villa, dan sekarang mereka nggak punya lagi. Sedangkan dari sisi sayap, ketika dulu mereka punya David Silva, sekarang mereka punya siapa? Ferran Torres, Daniel Olmo, dua pemain yang masih hijau. Jadi otomatis nggak terlalu support juga. Terlebih lini tengahnya ngandelin siapa? Pedri usia 17 tahun dan Koke pun juga bukan gelandang kreatif. Jadi istilahnya gue nggak heran kalau misalkan Spanyol ketemu tim yang lebih bermain bertahan seperti Swedia, akan sangat kesulitan. Dan feeling gue Spanyol paling mentok kan finish di babak 16 besar aja. Oke, sekian dulu.